Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, kita kali ini belajar tentang ilmu tasrif, matnul bina wal asas fi ilmi tasrif. Tentang ilmu tasrif atau disebut juga dengan ilmu sorof. Nah, sebelum kita masuk ke kitab matan bina ini, alangkah indahnya kita mengenal dulu sedikit tentang mabadi daripada ilmu tasrif atau muqaddimah ilmu tasrif. Mabadi, perkenalan lah. Karena mustahil kita semangat dalam mempelajari suatu mata pelajaran kalau tidak kita sama sekali tidak mengenal tentang pelajaran itu. Mustahil kita semangat dalam mempelajari pelajaran itu kalau kita tidak tahu apa nama pelajarannya, apa manfaatnya, apa masalah-masalah di dalamnya. Nah, oleh karena itu kita bahas sedikit tentang mabadi ilmu tasrif. Ilmu ini disebut ilmu tasrif atau juga disebut dengan ilmu sorof. Nah, untuk mabadi ilmu tasrif ini, tasrif fil lughati, di sini ada tasrifu fil lughati yutlaku wa yuradu bihi tahwil wa taghyir wal bayan wa tafsil wa taqsim. Tasrif menurut lughah yaitu adalah yang dimaksud dengan tasrif at-tahwil, mengalihkan, memindahkan, wa taghyir, merubah, wal bayan atau menjelaskan, wa tafsil, merincikan, wa taqsim, membagikan. Jadi ini tafsir menurut lughah. Tasrif bukan tafsir. Tasrif menurut lughah. Nah, adapun ilmu tasrif yang dimaksud wastilahan, sini ada dua ta'rif. Pertama, ta'rif dari Al-Imam Ibnul Hajib mengatakan yang disebut ilmu tasrif adalah ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalimatil lati laisat bi i'rab. Ilmu tasrif adalah ilmu bi usulin yang mana ilmu yang berisikan kaidah-kaidah. Ilmu yang berisikan kaidah-kaidah yu'rafu biha, yang bisa diketahui dengan ilmu tersebut ahwalu abniyatil kalimi lati laisat bi i'rab. Bisa diketahui dengan ilmu tersebut keadaan-keadaan abniyatil kalim, keadaan bentukan kalimat-kalimat, berdirinya kalimat-kalimat allati laisat bi i'rabin, bukan dari segi i'rab. Jadi bentukan-bentukan kalimat bukan dari segi i'rab, keadaan kalimat. Atau ada ta'rif yang satu lagi, wa qala Zanjani di bawah, huwa tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Tasrif adalah tahwilul aslil wahidi, memindahkan, mengalihkan satu asal, umpamanya dari doroba, ila amsilatin mukhtalifatin, ke contoh yang berbeda-beda. Doroba jadi yadribu dorban, fahuwa doribun, wadaka madrubun, idrib la tadrib, madrobun midrobun. Tuh, dari satu beralih ke beberapa wazan yang berbeda-beda. Lima'anin maksudatin, kenapa dialihkan? Karena tujuan makna yang dituju. Karena ada makna yang dituju, la tahsulu illa biha, tidak akan hasil makna tersebut kecuali dengan mengalihkan wazan tersebut. Karena kalau doroba, contoh doroba sudah memukul,
Tapi kalau kita bertujuan makna sesuatu makna yang dituju makna yang lain, yang maksudnya bukan sudah dipukul tapi memerintahkan supaya memukul, maka dipindahkan menjadi idrib. Yang mana tidak akan hasil perintah memukul dengan dorobah saja, harus dialihkan dengan wazan yang lain supaya hasil makna yang dituju. Itu ilmu tasrif menurut istilah. Terus maudhu' ilmu tasrif al-kalimatul arabiyyah min haitsu kaunuha asma'an mutamakkinatan au af'alan mutasarrifatan. Jadi maudhu' isi daripada ilmu tasrif adalah kalimat-kalimat bahasa Arab dari arah, yaitu kalimat tersebut harus dari isim mutamakkin. Isim mutamakkin ini maksudnya adalah isim mu'rab. Au af'alan mutasarrifatan atau fi'il mutasarrif. Jadi yang masuk ke pembahasan ilmu tasrif itu hanya isim mutamakkin atau disebut isim mu'rab, berarti isim yang mabni tidak masuk. Dan juga fi'il mutasarrif, berarti fi'il jamid tidak masuk ke pembahasan ilmu tasrif. Termasuk kalimat huruf. Kalimat huruf sama sekali tidak ada yang masuk ke pembahasan ilmu tasrif kalimat huruf. Yang dibahas di dalam ilmu tasrif itu hanya kalimat isim mutamakkin dan fi'il mutasarrif. Samratuhu ini faidah daripada mempelajari ilmu tasrif. Manfaat dari mempelajari ilmu tasrif adalah fahmul kitab wa sunnah. Karena ilmu tasrif adalah ilmu bahasa Arab, sedangkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW itu bahasa Arab. Maka dengan ilmu tasrif kita bisa lebih memahami Alkitab, yaitu Al-Quran, wa sunnah, yaitu sunnah nabawiyah asyarifah atau hadis Rasulullah SAW, karena semuanya menggunakan bahasa Arab. Terus hubungan nisbat. Nisbat itu hubungan ilmu tasrif dengan ilmu yang lain. Ilmu tasrif adalah salah satu daripada ilmu bahasa Arab. Karena ilmu bahasa Arab itu ada banyak. Huwa ahadu ulumi lisanil Arab. Ilmu tasrif adalah salah satu daripada ilmu bahasa Arab. Karena ilmu bahasa Arab itu disebut dengan ada ilmu bahasa Arab itu ada ulumul arabiyah, ada 12 fan. Jadi ilmu bahasa Arab itu ada 12, dan ilmu sorof, ilmu tasrif adalah salah satu daripada 12 ilmu tersebut. Disebut juga ilmu sorof dan disebut juga ilmu tasrif. Kadang ilmu sorof atau ilmu tasrif ini dimasukkan ke pembahasan ilmu nahwu sehingga disebut ilmu nahwu juga. Gitu. Istimdad itu pengambilan dalil daripada ilmu sorof itu yustamadu minal kitab wa sunnah wa lisanil arab. Dalil-dalil pengambilan kaidah-kaidah ilmu sorof ini diambil dari Al-Quran, wa sunnati dari hadis, wa lisanil arab dan dari lisannya orang Arab. Maksudnya bahasanya orang Arab, bahasa orang Arab yang asli tapi ya, bukan bahasa Arab orang sekarang. Karena bahasa Arab orang sekarang mah udah enggak sesuai dengan ilmu nahwu dan sorof. Hukmu ta'allumihi, hukum mempelajari ilmu sorof atau ilmu tasrif, fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Matuli bali jam'in idza fa'alal ba'du saqatal haraju anil bakin. Jadi fardu kifayah itu sesuatu yang diminta untuk dilaksanakan kepada orang banyak. Akan tetapi jika ada sebagian yang melaksanakan, maka gugur semua dosa orang. Jadi ketika ada yang mengerjakan, maka yang tidak mengerjakan pun tidak mendapat dosa, tapi pahala
hanya bagi orang yang mengerjakan, itu fardu kifayah. Fardu kifayatin 'alal ummati, fardu kifayah terhadap umat. Wa qad yata'ayyanu 'alal mujtahid idza tawaqqafa fahmu mas'alatin muayyanah aw fatwa 'ala syai'in minhu. Tapi terkadang ilmu sorof, ilmu tasrif ini fardu ain, wajib bagi dia untuk mempelajarinya, yaitu terhadap mujtahid. Mujtahid orang yang berijtihad bila mana dia membutuhkan suatu memahami suatu masalah yang tentu atau fatwa terhadap sesuatu dan dia membutuhkan ilmu tasrif, maka dia wajib mempelajari atau mengetahui tentang ilmu tasrif ini, ilmu sorof. Dan masalah yang di dalam ilmu sorof ini yaitu seperti fiil terbagi menjadi mujarrad dan mazid, ada i'lal, ada ibdal, ada qalab, ada hadab, dan lain-lain. Langsung kita masuk aja ke kitab matan binanya. Sini di halaman 14. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Biasa hampir setiap kitab itu diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya kenapa hampir semua kitab diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Iktidaan bil kitabil aziz, yaitu mengikuti Al-Quran yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim secara tartiban. Mushaf yang kita baca itu Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim secara tartiban. Namun secara nuzulan, secara turun, memang bukan Bismillah yang pertama ayat yang turun. Yang pertama turun adalah surat ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan yang kedua alasannya Bismillahirrahmanirrahim karena ada hadis yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa fi riwayatin fahuwa ajzam wa fi riwayatin aqta' au ajzam, apalagi ada satu lagi fahuwa aqta' wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Yang intinya setiap sesuatu yang dianggap baik menurut agama tidak diawali dengan bismillah, maka itu akan kurang keberkahannya, sekalipun secara kasat mata sempurna tapi dia tidak ada keberkahannya, kurang kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna abwabat tasrifi khamsatun wa salasuna baban sittatun minha li thulasiyil mujarrad. I'lam, ketahuilah olehmu. Lafaz i'lam ini la tu'ta maddatu i'lam li syiddatil illa li syiddatil i'tina'i ma ba'dah. Jadi tidaklah didatangkan lafaz i'lam kecuali sangat penting permasalahan yang akan disebutkan setelah i'lam. Jadi kalau ada kata i'lam berarti setelah kata i'lam ini sangat penting. Kamu harus tahu. Apa yang harus kita ketahui? Anna abwabat tasrifi khamsatun wa salasuna baban. Bahwa sesungguhnya bab-bab di dalam tasrif, di dalam ilmu sorof itu ada 35 bab. Atau ini lebih ke bab fi'il yang ditasrif mungkin ya. Bab kalimat fi'il, bab sorof, bab tasrif itu ada 35 bab. Sittatun minha li sulasiyil mujarrad. 6 dari 35 bab tersebut itu untuk sulasi mujarrad. Jadi nanti fi'il itu terbagi
ada fi'il sulasi, ada fi'il rubai. Jadi kalimat fi'il ada sulasi, bisa kita bagi dulu ya sebelum masuk ke bab-babnya. Intinya ilmu tasrif ada 35 bab. Nah, 35 bab itu dibagi-bagi ke ada sulasi, ada rubai. Sulasi artinya asal kalimatnya ada 3 huruf. Rubai asal kalimatnya ada 4 huruf. Dan sulasi rubai dua-duanya itu terbagi menjadi 2. Ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid. Rubai juga ada rubai mujarrad, ada rubai mazid. Sulasi mujarrad artinya sulasi 3 kalimat huruf asalnya, mujarrad kosong dari ziyadah, tidak ada penambahnya, memang hanya 3 huruf. Sedangkan sulasi mazid maksudnya asalnya 3 huruf tapi ada mazid, ada tambahannya. Begitu pula rubai, ada rubai mujarrad, ada rubai mazid. Rubai mujarrad artinya kosong dari tambahan. Rubai mazid artinya ada tambahannya. Al-babul awwalu. Nah, jadi kan ada 4 bagian berarti. Ada sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid. Nah, untuk sulasi mujarrad ini ada 6 bab. Pertama yang kita bahas sulasi mujarrad. Asal kalimatnya 3 dan kosong dari tambahan. Dia ada 6 bab. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus paham dulu tentang bahwa di dalam ilmu shorof itu ada yang disebut dengan wazan, ada disebut dengan mauzun. Wazan artinya timbangan, timbangan kalimat. Mauzun artinya sesuatu atau kalimat yang ditimbang terhadap timbangan tersebut. Nah, timbangan di dalam ilmu shorof ini, kalau sulasi, kalau asalnya 3 huruf berarti diambil dari fa'ala. Fa'ala ini namanya timbangan. Ditimbangkan ke fa'ala, nasoro. Nah, fa'ala timbangan, nasoro mauzun yang ditimbangkan. Berarti yang ditimbangkan nasoro disesuaikan dengan fa'ala. Berarti nunnya dari nasoro disebut fa fi'il karena berlawanan atau bersamaan dengan fa'ala fa'na. Nunnya disebut fa fi'il. Nasoro so-nya disebut ain fi'il karena dari fa'a. Ro-nya nasoro itu disebut lam fi'il. Na fa'ala. Tuh. Jadi kalau sulasi jadi ada fa fi'il, ada ain fi'il, ada lam fi'il. Itu untuk sulasi. Kalau rubai, wazan timbangannya itu fa'lala. Fa'lala. Jadi ada fa fi'il, ada ain fi'il, ada lam fi'il pertama, ada lam fi'il kedua. Fa'lala contoh seperti dahroja. Dal berarti adalah fa fi'il. Ha adalah ain fi'il. Ro adalah lam fi'il pertama, jim lam fi'il kedua. Dahroja fa'lala. Itu wazan atau timbangan daripada ilmu shorof. Seperti kalau bentuk selain fi'il madi, yaf'ulu fi'il mudhari, bisa yansuru. Ya-nya ya menunjukkan dia fi'il mudhari, disebutnya huruf mudhara'ah ya-nya. Kemudian yansuru yaf'ulu, berarti nunnya adalah fa fi'il. Atau yakhruju sama dengan yaf'ulu, berarti yakhruju, kho-nya adalah fa fi'il, ro-nya adalah ain fi'il, jimnya adalah lam fi'il. Itu wazan dan mauzun di dalam ilmu shorof atau ilmu tasrif. Oke, langsung masuk ke bab pertama, al-babul awwalu. Bab pertama daripada sulasi mujarrad
Yang mana tadi bahwa sulasi mujarrad ada 6 bab. Bab pertama wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu ini adalah wazan sebagai timbangan. Fa'ala yaf'ulu. Mauzunuhu, mauzunnya bab pertama yaitu nasara yansuru. Atau bisa kharaja yakhruju. Nah, nasara yansuru sebagai yang ditimbangkan ke fa'ala yaf'ulu. Wa alamatuhu ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi wa madmuman fil mudhari. Wa bina'uhu litta'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman. Jadi bab pertama itu wazan fa'ala yaf'ulu, mauzun nasara yansuru, wa alamatuhu dan tandanya. Alamat dari bab pertama itu ain fi'ilnya dibaca fathah di dalam fi'il madi dan dibaca domah di dalam fi'il mudhari. Ulang lagi. Bab pertama ain fi'il dibaca fathah di fi'il madi, dibaca domah di fi'il mudhari. Mana? Nasara yansuru. Mana ain fi'ilnya? Shad. Dibaca fathah di fi'il madi, nasara. Dibaca domah di fi'il mudhari, yansuru. Atau kharaja yakhruju. Mana ain fi'ilnya? Ain fi'ilnya dari kharaja berarti adalah ra. Dibaca fathah di fi'il madi kharaja, dibaca domah di fi'il mudhari kharaja yakhruju. Berarti kharaja yakhruju, nasara yansuru, atau dakhala yadkhulu. Di sini ain fi'ilnya adalah dakhala kha. Dakhala yadkhulu berarti termasuk bab pertama dari sulasi mujarrad. Atau supaya mengetahui secara lengkap, biasa susunan tasrifan itu fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun. Nasara yansuru nasran fahuwa nasirun wa nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun. Unsur la tansur, mansarun mansarun minsarun. Yaitu susunannya nasara fi'il madi, yansuru fi'il mudhari, nasran masdar, wa mansaran masdar mimi, fahuwa nasirun, nasirun isim fa'il, wa dzaka mansurun, mansurun adalah fi'il isim maf'ul, unsur fi'il amr, la tansur fi'il nahi, mansarun mansarun isim zaman dan isim makan, minsarun isim alat. Jadi ada tasrifan yang secara lengkap dengan semua bentukan atau amsilah mukhtalifah. Beda-beda bentuk dari satu wazan karena ada makna tujuan atau makna yang dituju. Wa bina'uhu li ta'diyati ghaliban. Wa bina'uhu li ta'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman. Jadi bina atau adegan bina li ta'diyah. Jadi fiilnya itu ada fiil, dan di dalam bab pertama ini ada fiilnya muta'addi. Li ta'diyah itu maksudnya fiilnya fiil muta'addi ghaliban, mayoritas, kebanyakan bab pertama itu fiil muta'addi. Wa qad yakunu laziman, terkadang ada yang lazim. Misalul muta'addi, contoh muta'addi yaitu nasara zaidun amron. Nasara zaidun amron, telah menolong Zaid terhadap Amr. Contoh lazim kharaja zaidun, telah keluar Zaid. Jadi nasara zaidun amron muta'addi, kharaja zaidun lazim. Apa perbedaan muta'addi dan lazim? Nah, yang selanjutnya
Wal muta'addi huwa ma yatajawazu fi'lal fa'ili ilal maf'uli bihi. Wal lazimu huwa ma lam yatajawaz fi'lal fa'ili ilal maf'uli bihi bal waqa'a fi nafsihi. Jadi fi'il muta'addi itu adalah huwa ma yatajawazu. Kalimat fi'il yatajawazu yang melewati fi'lal fa'il. Fi'il terhadap fa'il ilal maf'uli bi sampai ke maf'ul bih. Intinya fi'il muta'addi itu mempunyai fa'il atau merupakan fa'il dan menasabkan maf'ul bih. Fi'il muta'addi mempunyai fa'il dan maf'ul bih. Contoh, nasara Zaidun amron. Nasara fi'il, Zaidun fa'il, amron maf'ul bih. Berarti fi'ilnya disebut fi'il muta'addi, mempunyai maf'ul bih. Sedangkan fi'il lazim wa ma lam yatazawwaz fi'lal fa'ili ilal maf'uli bihi bal waqa'a fi nafsihi. Fi'il lazim itu adalah fi'il yang tidak melewati fi'il terhadap fa'il sampai ke maf'ul bih bal waqa'a fi nafsihi, melainkan terjadi hanya di dalam dirinya, yaitu hanya sampai ke fa'il, tidak sampai ke maf'ul bih. Jadi fi'il lazim itu kharaja Zaidun, tidak ada maf'ul bih, cuma ada fa'il. Jadi perbedaan muta'addi dan lazim, muta'addi mempunyai fa'il dan maf'ul bih. Sedangkan fi'il lazim hanya mempunyai fa'il. Contoh, nasara Zaidun amron. Fa'il adalah pelaku, maf'ul bih adalah tujuan atau objek daripada perbuatan tersebut. Contoh, nasara Zaidun amron. Ini berarti fi'il muta'addi karena ada fa'il, ada maf'ul. Kalau kharaja Zaidun berarti fi'il lazim. Al-babu tsani. Bab yang kedua, wazannya yaitu adalah fa'ala yaf'ilu. Mauzunuhu, wazannya adalah doroba yadribu. Wa alamatuhu ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi wa maksuran fil mudhari'. Jadi fa'ala yaf'ilu doroba yadribu, alamat daripada bab kedua adalah ain fi'il dari fi'il madi dibaca patah. Dibaca patah ya. Dan ain fi'il di fi'il mudhari' dibaca kasrah. Contoh, fa'ala yaf'ilu doroba yadribu. Doroba yadribu, ain fi'ilnya mana? Ro, doroba. Dibaca patah di fi'il madi, dibaca kasroh di fi'il mudhari' yadribu. Berarti doroba yadribu bab kedua. Atau jalasa yajlisu, mana ain fi'ilnya? Lam, jalasa. Dibaca patah di fi'il madi, yajlisu dibaca kasroh di fi'il mudhari'. Berarti bab kedua. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'alun maf'alun mif'alun. Daraba yadribu darban fahuwa daribun, atau wa madroban fahuwa daribun wa dhaka madrubun. Idrib la tadrib madrobun, atau madribun madribun midrobun. Wa bina'uhu aidan li ta'diyati ghaliban. Dan bina daripada bab kedua yaitu adalah muta'addi juga, mayoritas ghaliban. Kebanyakan bab kedua juga muta'addi, artinya berarti mempunyai fa'il dan maf'ul bih. Wa qad yakunu laziman, terkadang hanya fi'il lazim, jadi hanya mempunyai fa'il. Contoh yang muta'addi, contoh seperti daraba Zaidun amron, telah memukul Zaid kepada Amr. Contoh lazim, jalasa Zaidun, telah duduk Zaid. Dia tidak perlu adanya maf'ul bih. Jalasa Zaidun, sudah cukup. Al-babu salisu, bab yang ketiga yaitu fa'ala yaf'alu, mauzunuhu fataha yaftahu.
Wazannya adalah timbangannya fa'ala yaf'alu. Mauzunnya yang ditimbangnya contoh seperti fataha yaftahu. Fa-nya berarti fataha, fa disebut fa fi'il, ta-nya disebut ain fi'il, ha-nya disebut lam fi'il. Wa alamatuhu ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi wal mudhari'i. Alamat bab ketiga adalah ain fi'il di fi'il madi dibaca patah, dan juga di fi'il mudhari'nya dibaca patah. Jadi ain fi'il madi di ain fi'il madi di fi'il madi, ain di fi'il madi dibaca patah, ain di fi'il mudhari' dibaca fatah juga. Fataha yaftahu ta, fataha yaftahu. Tapi bab ketiga ada syarat. Apa syaratnya? Bisarti ayyakuna ain fi'lihi aw lamuhu wahidan min hurufil halqi. Dengan syarat ain fi'il atau lam fi'il, salah satu dari ain fi'il atau lam fi'il harus termasuk huruf halqi, huruf tenggorokan. Huruf halqi yaitu huruf idhar di dalam hukum nun tanwin itu, wahya sittatun, yang mana huruf halqi ada 6. Apa saja? Al-ha'u wal kha'u wal ainu wal ghainu wal ha'u wal hamzah. Jadi bab ketiga dibaca patah ain fi'il madi, dibaca patah ain fi'il mudhari' dengan syarat ain fi'il atau lam fi'il termasuk huruf halqi. Di sini contoh fataha yaftahu. Fataha ha, lam fi'ilnya di sini huruf halqi yaitu ha. Jadi harus salah satu dari ain fi'il atau lam fi'il dari huruf tenggorokan makhrajnya. Wa bina'uhu aidan li ta'diyati, dan bina daripada bab ketiga itu li ta'diyah ghaliban, kebanyakan juga sama, kebanyakan muta'addi. Kebanyakan muta'addi. Wa qad yakunu laziman, terkadang lazim juga, sama seperti bab-bab sebelumnya. Contoh yang muta'addi, fataha Zaidun al-baba, telah membuka Zaid al-baba terhadap pintu. Jadi fiilnya muta'addi, ada fa'il dan juga ada maf'ul bih. Yang lazim contohnya seperti dhahaba Zaidun, telah pergi Zaid. Tidak membutuhkan maf'ul bih, cukup dengan fa'il, disebut lazim. Dhahaba ini bab ketiga. Dhahaba yadhabu. Jadi fathah ain fi'il madi, dhahaba ain fi'il madinya apa? Ha. Dhahaba. Berarti fathah juga ain fi'il mudhari, yadhabu. Dan juga tadi kan disyaratkan bahwa ain fi'il atau lam fi'il harus dari huruf hal. Di sini ain fi'ilnya yang huruf hal, yaitu ha. Ain fi'ilnya termasuk huruf halqi, itu ha. Atau seperti qara'a yaqra'u, telah membaca. Qara'a qaf fa fi'il, ra ain fi'il, hamzah adalah lam fi'il. Nah, lam fi'ilnya di sini termasuk huruf halqi. Qara'a yaqra'u. Patah ain fi'il madinya qara'a, qara, yaitu ra. Fathah ain fi'il mudhari'nya yaqra'u, berarti dia bab ketiga. Fathah ain fi'il madi, fathah ain fi'il mudhari', dan juga di situ qara'a lam fi'ilnya termasuk huruf halqi. Al-babur rabi'u, bab yang keempat di dalam ilmu sorof atau di dalam matan bina,
wazannya fa'ila yaf'alu. Mauzunnya alima ya'lamu. Wa alamatuhu, tanda daripada alima ya'lamu atau fa'ila yaf'alu, ayyakuna ainu fi'lihi maksuran fil madi wa maftuhan fil mudhari. Jadi ain fi'ilnya dibaca kasroh, ain fi'il madi ya maksudnya. Ain fi'il madinya dibaca kasroh, ain fi'il mudhari'nya dibaca patah. Alima ya'lamu. Mana ain fi'il? Itu lam. Dibaca kasroh di fi'il madi, alima. Dibaca patah di fi'il mudhari', ya'lamu, lamnya. Wa bina'uhu aidan li ta'diyati ghaliban. Dan binanya bab keempat ini kebanyakan muta'addi. Wa qad yakunu laziman, terkadang lazim. Contoh muta'addi mana? Alima Zaidun al-mas'alah. Contoh lazim, wajila Zaidun. Alima Zaidun al-mas'alata, telah tahu. Tahu Zaid al-mas'alata, pertanyaan atau masalah, tahu tentang masalah. Nah, ada fa'il dan ada maf'ul bih, berarti muta'addi. Yang lazim, wajila Zaidun. Wajila artinya takut, merasa takut Zaid. Hanya ada fa'il. Wajila dan alima. Alima ya'lamu. Al-babul khamisu. Bab yang kelima. Fa'ula yaf'ulu. Wazannya fa'ula yaf'ulu. Mauzunnya hasuna yahsunu. Dan alamatnya ayyakuna ainu fi'lihi madmuman fil madi wal mudhari. Jadi fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu. Ain fi'ilnya di sini adalah hasuna yahsunu sin. Dan alamatnya yaitu dibaca domah di fi'il madi, hasuna, dibaca domah juga di fi'il mudhari, yahsunu. Wa bina'uhu la yakunu illa laziman. Nah, khusus bab kelima ini beda dengan bab sebelumnya, yaitu bab kelima ini tidak ada kecuali fi'il lazim. Tidak ada yang muta'addi. Hanya ada lazim saja. Jadi hanya mempunyai fa'il, tidak ada yang mempunyai maf'ul bih. Contoh hasuna Zaidun, telah baik Zaid. Jadi bab kelima beda dengan bab yang lain, yaitu hanya fi'ilnya bina lazim, tidak ada yang muta'addi. Dan juga tadi ada yang beda bab ketiga, yaitu ada syarat, yaitu harus ain fi'il dan lam fi'il dari huruf halqi. Bab yang terakhir yaitu al-babus sadisu. Bab yang keenam, fa'ila yaf'ilu, wazannya hasiba yahsibu. Alamatnya wa alamatuhu ayyakuna ainu fi'lihi maksuran fil madi wal mudhari wa bina'uhu aidan li ta'diyati ghaliban. Alamatnya yaitu ain fi'il dibaca kasroh baik di fi'il madi atau fi'il mudhari. Hasiba, ain fi'ilnya adalah sin, dibaca kasroh di fi'il madi dan dibaca kasroh di fi'il mudhari. Hasiba yahsibu wa bina'uhu aidan li ta'diyati ghaliban. Dan binanya yaitu bina muta'addi, ghaliban, mayoritasnya. Ada fa'il, ada maf'ul bihnya berarti. Wa qad yakunu laziman, terkadang lazim. Contoh muta'addi, misalul muta'addi nahu hasiba Zaidun amron fadilan. Bahkan di sini hasiba Zaidun amron fadilan ini muta'addinya maf'ul bihnya ada dua. Hasiba Zaidun, menyangka Zaid terhadap Amr, fadilan, orangnya orang yang unggul. Hasiba, menyangka Zaidun Zaid, Amron terhadap Amr, fadilan, adalah orang yang unggul. Wa misalul lazim,
contoh fi'il lazim yaitu waritha Zaidun, telah mewarisi Zaid. Warisa ini ro-nya. Warisa yarisu berarti. Karena ro ain fi'il dibaca kasroh di fi'il madi, dibaca kasroh juga di fi'il mudhari. Warisa yarisu. Contoh warisa Zaidun. Ini contoh fi'il lazim. Nah, mengingat melihat contoh hasibah Zaidun amron fadilan, di sini hasibah fi'il, Zaidun fa'il, amron maf'ul bih pertama, fadilan maf'ul bih kedua. Karena fi'il muta'adi itu kadang ada yang mempunyai satu maf'ul, seperti contoh-contoh yang sebelumnya rata-rata satu maf'ul bih. Ada yang mempunyai dua maf'ul bih, bahkan ada yang mempunyai tiga maf'ul bih. Yang mempunyai maf'ul bih dua, ada yang mempunyai maf'ul bih dua yang asalnya bukan mubtada khobar, ada yang mempunyai maf'ul bih dua yang asalnya adalah mubtada khobar, yaitu yang kemasukan oleh lafaz donna dan akhwatnya. Nah, hasibah ini termasuk akhwat dari lafaz donna, yaitu yang masuk ke mubtada khobar. Karena asalnya adalah amrun fadilun. Amrun mubtada, fadilun khobar. Kemasukan oleh hasibah Zaidun, dua-duanya jadi maf'ul bih, amron fadilan, yang sudah kita bahas kemarin di kitab jurumiyah. Kitab jurumiyah di bab itu apa? Babul awamil ad-dakhilati alal mubtada wal khobar, amil nasikh. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tadi ya maf'ul bih, jadi bukan maf'ul bihnya. Fi'il muta'addi terbagi menjadi 4 berarti. Ada fi'il muta'addi yang menasabkan satu maf'ul bih. 1. 2. Ada fi'il muta'addi yang menasabkan 2 maf'ul bih yang asalnya bukan mubtada khobar. Berarti fi'ilnya bukan akhwat donna, tapi dia mempunyai 2 maf'ul bih. Nomor 3. Fi'il yang menasabkan 2 maf'ul bih yang asalnya adalah mubtada khobar, yaitu lafaz donna dan akhwatnya. 4. Ada fi'il muta'addi yang menasabkan sampai 3 maf'ul bih. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan sebelum lanjut? Atau mungkin kita untuk hari ini dicukupkan sampai sulasi mujarrad dulu ya. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya